layanilah Tuhan. Seperti wanita-wanita dalam Injil Lukas tadi dikatakan melayani Tuhan dengan harta kekayaannya. Melayani. Sampai kapan? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai kapan? Sampai mati kita melayani Tuhan. Itu ilahi. Yesus, kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam doa Koronka, Misa Kerahiman Ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dalam Sakramen Maha Kudus. Tema bacaan Misa pada hari ini, atau tema Misa pada hari ini adalah tujuan hidupku adalah melayani Tuhan. Marilah kita tunduk kepala, menyadari kita belum sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam hidup ini. Kita menyadari dosa dan kelemahan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, tema Misa Kerahiman Ilahi kita pada sore hari ini adalah tujuan hidupku melayani Tuhan. Dan dalam bacaan Injil Lukas kita tadi mendengar bagaimana wanita-wanita yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan banyak wanita yang lain juga melayani Tuhan dengan harta kekayaan mereka. Tujuan hidupku adalah melayani Tuhan. Pertanyaan penting dan utama dalam permenungan pada misa saat ini adalah, apakah kita sadar akan tugas panggilan kita melayani Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Timotius tadi mengingatkan kita, untuk apa? Untuk bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Wow! Ini dahsyat, saudara-saudari. Dahsyatnya bagaimana? Surat Rasul Paulus kepada Timotius menyadarkan kita untuk mau berkompetisi, tetapi bukan kompetisi untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang duniawi, tapi lah berkompetisi untuk hal-hal yang surgawi, untuk hal-hal yang kekal. Banyak kita mati-matian. Banyak kita bekerja keras, kerja, bangun pagi kerja, sampai bangun pagi lagi kerja. Dan kita akhirnya dikritik oleh pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia. Loh, Romo yang benar, berarti kita nggak boleh kerja. Bukan begitu logikanya. Kalau hidupmu, aktivitasmu, setiap hari hanya untuk mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi, dan kita lupa atau enggan atau tidak memberi waktu, tempat, kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesama kita, berarti kita tidak bertanding untuk hal-hal yang bersifat abadi. Kita hanya bertanding untuk hal-hal yang duniawi, dan itu semua tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Kita bekerja mati-matian, kita mendapatkan banyak hal. Tetapi
Pada saat kita mati, apakah kita bawa? Tadi saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Mazmur Tanggapan. Saudara-saudari yang terkasih, bagus sekali. Mazmur tadi mengatakan apa? Dikatakan demikian dalam Mazmur Tanggapan. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawa. Pada waktu mati semua itu tidak akan dibawa. So, kita mati-matian untuk apa? Kita bekerja mati-matian untuk apa? Ya, saya tahu, untuk keluarga, untuk dan sebagainya. Nah, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda punyai, apa yang Anda usahakan, itu pertanyaan pentingnya adalah Anda gunakan untuk siapa? Untuk kesenangan pribadi? Kepentingan golongan pribadi, golongan sendiri, keluarga sendiri? Pernahkah kita berpikir banyak saudara-saudari kita menderita? Pernahkah kita berpikir kita berbagi kepada mereka yang memerlukan? Saudara-saudari, hari ini sebenarnya kita dilecut, kita dicambuk. Untuk apa? Untuk memikirkan apakah aku melayani Tuhan atau tidak. Saudara-saudari, saya tidak terlalu menyalahkan siapa-siapa, karena saya sendiri mengalaminya. Untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan itu tidak mudah. Saya jadi romo seperti yang saya katakan belum lama. Ini saya berbicara di depan para seminaris, pada anak-anak asrama. Saya jadi romo baru 24 tahun. Anak-anak seminari ada yang umurnya 24 tahun? Belum ya? Ada? Dolin, mana Dolin? 24 tahun? Belum ya? Dion? Tidak ada yang 24 tahun. Sampai 24 tahun itu saya melayani Tuhan, tapi saya pun belum sungguh-sungguh merasa sudah melayani Tuhan. Setiap hari saya harus menyadarkan diri saya, untuk apa aku dipanggil? Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kesadar untuk apa akan panggilan kita. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah, hello. Untuk itulah engkau jadi Katolik. Untuk itulah engkau dipanggil. Saya kan pernah bercerita kepada Anda yang sudah pernah mendengar, saya hanya mengulangi. Di awal-awal tahbisan saya menjadi romo, saya pernah ditampar oleh umat, bukan saya ditampar ini, tapi omongan umat itu menampar saya. Yaitu waktu kapan? Saya pernah bercerita, saya mengulangi saja bagi saya yang sudah mendengar. Saudara-saudari, ini ada yang dari daerah Lamando, angkat tangan, anak seminari? Ada? Tidak ada. Di daerah Lamando itu, saya nggak mau sebut desanya, nanti orang Lamando tahu. Pokoknya waktu itu saya pelayanan, dan harus jalan kaki 1 hari. Mereka yang di Lamando pasti tahu. Jalan kaki 1 hari pada waktu itu. Lamando belum jadi kabupaten, masih kecamatan. Anda bisa bayangkan, saya romo masih muda, masih imut-imut. Saya dulu imut-imut, saudara-saudari. Dulu mirip-mirip bintang film Korea saya. Asli. Wajah saya dulu, hidung saya ini ke dalam memang, saudara-saudara. Jadi saya ini imut. Anda bisa lihat gimana wajah saya? Coba, yang di TV, yang di rumah. Ya, toh, imut kan? Ya, amit-amit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya masih muda pada waktu itu dengan semangat membara. Wah, kerja buat Tuhan. Wih, jalan kaki, bawa rangsel besar. Saya membayangkan saya menjadi seorang misionaris lokal. Bukan misionaris interlokal. Saya berjalan, berjalan dengan penuh semangat. Di tengah hari saya sudah capek. Karena 1 hari jalannya. Tengah hari saya sudah capek. Akhirnya capek juga ya, capek. 1 hari bro sih, saudara-saudari jalan kaki 1 hari. Hello. 1 hari saya berjalan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara terakhir, apa yang terjadi? Capek kan saya? Nah, hampir sore, dari kejauhan sudah terlihat asap. Aduh, kampung. Saya tanya pada penunjuk jalan saya, itu kampungnya? Iya, Romo. Wah, saya sudah senang sekali. Saya udah capek bawa rangsel itu, tiba-tiba saudara-saudari, tiba-tiba orang-orang itu berkumpul di ujung desa. Saya berpikir mereka mau menyambut saya. Wah, saya sudah senang. Wow, dengan semangat saya berjalan. Wah, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Wow, mantap. Sampai depan umat, saya berpikir ada yang mau membawakan rangsel saya. Tidak ada yang membawakan. Aduh, maklum saya kan romo dari Jawa. Di Jawa itu dikit-dikit romo dibawain tasnya, dibawain gitu, dilayani. Di situ tidak ada. Waduh, saya kaget. Terus saya langsung ngomel, kok nggak ada yang bawakan tas saya? Tiba-tiba seorang umat berbicara, ini seperti menampar saya. Romo, jangan mengeluh. Untuk itu engkau ditabiskan.
untuk itu engkau ditabiskan. Marah, saudara-saudari. Orang Banjarmasin bilang, sarik banar. Sarik. Rasanya saya ingin tampar ikam. Gitu. Rasanya marah gitu. Tapi ya sudah, saya diem aja. Kan kampung pertama yang saya datang gitu, diem. Kan langsung makan, langsung tidur. Misalnya besoknya, saya tidur itu dengan hati yang gondok. Saya marah. Saya merasa sakit hati. Merasa dihina. Merasa bagaimana. Tetapi tengah malam waktu saya berdoa, saya disadarkan Tuhan. Disadarkan bagaimana? Saya sudah 1 hari membawa rangsel, tidak mengeluh. Hanya karena umat tidak membawakan rangsel saya saja, kok saya mengeluh. Jadi kalimat umat itu, untuk itu engkau ditabiskan, menyadarkan saya. Bahwa saya ditabiskan bukan untuk jadi bos. Saya ditabiskan untuk menjadi pelayan. Saudara-saudari. Rasul Paulus tadi mengatakan kepada Timotius, untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saya sudah ditabiskan menjadi imam, dan untuk itulah saya harus melayani. Jadi untuk apa saya mengeluh? Saya sadar malam itu saya menangis. Kenapa saya marah kepada umat yang tidak mau membawakan rangsel saya, sedangkan saya sudah membawa rangsel itu 1 hari. Kenapa hanya sebentar, hanya beberapa meter saja saya mengeluh, saya cengeng, saya baper. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya, mungkin juga pengalaman Anda. Kita mudah mengeluh. Kita tidak sadar bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Mungkin kita mengeluh dalam keluarga, mengeluh di sekolah, mengeluh di kantor. Kita mudah mengeluh dengan banyak hal. Tetapi panggilan hidup kita adalah melayani. Saudara-saudari, aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani, melayani, lebih sungguh melayani. Saudara-saudaraku yang terkasih, melayani. Meskipun dengan air mata yang mengalir, meskipun dengan badan yang terasa sudah nggak karu-karuan, melayanilah. Saya tahu tidak mudah melayani dalam keluarga. Terkadang kita jengkel, terkadang kita sakit hati, terkadang kita merasa dikhianati dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah melayani. Amin. Melayani Tuhan dengan sukacita. Melayani dengan tersenyum. Kalau Anda menangis, seperti yang sudah saya katakan dalam khotbah, Anda menangis, Anda capek, Anda mengeluh dan lain sebagainya, Anda merasa diri hancur, itu manusiawi. Insani, itu manusiawi. Amin. Tetapi pada saat Anda sakit, pada saat Anda sedang menangis, pada saat Anda menderita, Anda tidak menyalahkan orang lain, Anda tidak menyalahkan Tuhan, Anda tidak menyalahkan siapa-siapa, Anda menjalani kehidupan itu dengan penuh keimanan. Itu yang namanya ilahi. Saya ulangi, kalau Anda sakit, Anda menderita, Anda susah, itu namanya manusiawi. Biasa. Tetapi pada saat Anda sakit, pada saat Anda menderita, pada saat Anda susah, Anda tetap melayani. Anda tetap tidak menyusahkan orang. Anda tetap memberikan yang terbaik untuk sesama. Karena Anda adalah alter Kristus, Kristus yang lain. Itulah ilahi. Amin, saudara-saudariku. Dan nanti di dalam adorasi, persembahkanlah derita Anda. Dalam adorasi, persembahkanlah sakit Anda. Dalam adorasi, persembahkanlah kegundahan hati Anda. Dan biarlah Tuhan membimbing Anda dengan rohnya untuk mau melayani. Saudara-saudari, untuk itulah engkau dipanggil. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam bacaan pertama, untuk itulah engkau dipanggil. Layanilah Tuhan. Seperti wanita-wanita dalam Injil Lukas tadi dikatakan, melayani Tuhan dengan harta kekayaannya. Melayani. Sampai kapan? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai kapan? Sampai mati kita melayani Tuhan. Itu ilahi. Tuhan memberkati.
Shalom, salam sehat, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai atau Rex Pacis ini. Kita berjumpa kembali hari Minggu besok jam 8 dalam Misa hari Minggu. Tetaplah menjaga kesehatan, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda, terutama para donatur, mendukung proses pembangunan seminari kami, asrama kami, di mana sekarang sudah menginjak masuk ke lantai ketiga. Terima kasih. Tuhan memberkati budi baik Anda. Pemberian Anda merupakan pujian dan pelayanan untuk Tuhan. Tuhan memberkati, berkah dalam. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, Anda diutus.